Benar, Tuhan itu penuh kasih, tapi dalam kasih Allah itu ada keadilan. Bukankah dia bilang tadi, barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Benar, Tuhan Maha Pengampun, anugerahnya luar biasa bagi kita. Tapi bukan berarti dia tidak pukul Anda kalau Anda kepala batu. Kalau kita bicara tentang introspeksi, saudara-saudara, introspeksi adalah peninjauan terhadap diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri, mengoreksi diri sendiri. Arti daripada introspeksi diri, memungkinkan kamu membuka jendela untuk memahami dan menerima diri sendiri. Yang berdampak baik pada hidupmu maupun hidup orang lain. Jadi bisa dibilang introspeksi diri adalah cara berpikir di mana seseorang mengamati dan merenungkan berbagai aspek diri. Serta keberadaan diri untuk mendapatkan wawasan tentang kehidupan dan tujuan diri. Manfaat daripada introspeksi diri beragam. Salah satunya adalah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Jadi introspeksi diri itu penting. Meninjau diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, itu penting saudara-saudara. Ya, dalam hidup ini kalau kita tidak introspeksi, kita tidak punya waktu untuk merenungkan yang kita buat ini sudah benar atau tidak, saudara-saudara, maka hidup kita akan di situ saja dan tidak akan maju. Karena kalau kita tidak introspeksi diri kita, kita merasa kita paling benar. Kita merasa keputusan yang kita buat sudah benar, padahal belum tentu keputusan yang kita buat itu benar, saudara-saudara. Kita berpikir apa yang kita lakukan itu sudah benar. Padahal belum tentu benar. Kita perlu introspeksi diri kita, saudara-saudara. Kita perlu mengevaluasi diri kita supaya kita tahu mana sih letak kekurangan saya, mana letak kelebihan saya. Yang kekurangan saya harus perbaiki untuk saya lebih baik lagi. Kita perlu introspeksi diri. Kita perlu meninjau diri kita sendiri supaya kita tahu kekurangan kita di mana kita perbaiki. Makin hari kita makin lebih baik, saudara-saudara. Firman Tuhan itu menjadi alat ukur yang tepat bagi kita supaya kita bisa introspeksi diri kita. Yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak? Keputusan yang saya buat ini benar atau tidak? Pilihan yang saya ambil ini benar atau tidak? Alat ukurnya, alat pembandingnya itu firman, bukan perasaan. Firman Tuhan, sehingga Anda tahu, oh ternyata yang saya buat ini salah. Keputusan yang saya buat ini salah. Saya pacaran 2 memang, oh salah. Tidak boleh begitu. Saya pacaran 2 memang, saya gantung 6, salah dong. Ternyata saya salah, Anda perlu introspeksi diri. Bagaimana waktu masalah itu datang, kita perlu introspeksi diri. Selama ini kalau masalah itu datang saya mengeluh. Kalau masalah itu datang saya suka salahkan keadaan. Waktu masalah itu datang saya suka salahkan orang lain. Bahkan saya berani menyalahkan Tuhan, dan itu tidak boleh sebenarnya. Tapi ada orang yang berani menyalahkan Tuhan, introspeksi diri. Respon saya terhadap satu masalah itu salah. Harusnya waktu masalah itu datang, karena perjalanan kehidupan kita tidak selalu mulus, bukan? Perjalanan kehidupan kita pastilah ya ada hal-hal yang mengganggu kita, saudara-saudara. Kita perlu evaluasi diri, kita perlu introspeksi diri, kita perlu meninjau diri kita berdasarkan ukuran firman. Kalau selama ini kita mengeluh, selama ini kita salahkan Tuhan, selama ini kita tidak bersyukur. Mari kita perhatikan diri kita. Alat ukur, alat pembanding firman. Semua kita ini pernah buat salah, termasuk saya. Semua kita ini pernah buat salah, saudara-saudara. Selama saudara masih diberikan kesempatan, darah Anda masih mengalir, ayo bertobat, berubah. Orang kalau tidak introspeksi diri itu begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Orang yang tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah evaluasi diri, tidak pernah lihat diri, itu yang model seperti ini. Dia punya hidup, hanya dia habiskan untuk lihat orang lain. Kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk melihat kekurangan orang lain, kita akan kehabisan waktu juga untuk melihat diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri. Ayo introspeksi diri, lihat mana kurang saya di bagian mana nih, saya harus perbaiki. Kurang saya di bagian mana, saya harus perbaiki. Aduh saudara, terlalu banyak urus orang, urus dirimu sendiri. Introspeksi diri, saudara-saudara, evaluasi diri. Saudara lihat di sini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat. Introspeksi diri, evaluasi diri, saudara-saudara. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi bertobat itu penting. Evaluasi diri, introspeksi diri. Bagaimana hidup saya? Saya sudah bertobat atau belum? Saya sudah berubah atau belum?
Kalau Anda tidak bertobat, masih pegang dosa-dosa tertentu, bahkan dosa-dosa tertentu menjadi kegemaran Anda, ya, sambil melayani, sambil Anda melakukan hal yang demikian, saudara-saudara. Ingat, kalau Anda tidak bertobat, Tuhan pukul Anda. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apakah benar kita nih terang dunia? Apakah benar status kita, identitas kita nih anak terang ataukah anak gelap? Kita perlu introspeksi diri kita. Karena banyak orang di gereja dan melayani Tuhan itu belum tentu dia anak terang. Belum tentu, saudara-saudara. Jangan-jangan dia hanya habiskan waktunya untuk melayani, ya, supaya terlihat dia keren di panggung, supaya terlihat dia eksis di panggung, tapi dia tidak bertobat. Ini hati-hati loh, saudara-saudara. Kita perlu lihat diri kita pelayanan, main musik, kita bernyanyi, kita berkhotbah, kita terima tamu, semua jenis pelayanan yang kita lakukan, soundman, multimedia, sepertinya yang kita lakukan sudah total. Tapi mari kita introspeksi diri kita, lihat diri kita, tinjau diri kita ini sudah betul-betul bertobat atau tidak, ataukah sekedar rutinitas yang kita lakukan. Karena status kita anak terang atau status kita manusia baru, saudara-saudara, itu hanya mungkin kalau kita di dalam Tuhan. Makanya 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 17 kan bilang begini. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Siapa di dalam Kristus, itu yang menjadi pusat perhatian kita. Ini yang menjadi fokus kita, saudara. Karena siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia manusia baru, statusnya baru, identitasnya baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi ini yang menjadi persoalan. Siapa yang ada di dalam Kristus? Itu menjadi pertanyaannya. Kita di dalam Kristus atau tidak? Karena seseorang yang di dalam Kristus atau tidak di dalam Kristus itu terlihat dari buah. Orang kenal kita tuh dari buah. Orang kenal kita tuh dari gaya hidup. Bukan dari kita aktivitas di gereja Senin sampai Minggu. Bukan, buah. Waktu masalah datang bagaimana Anda menyelesaikan masalah? Apakah Anda bersyukur ataukah maki-maki? Ataukah Anda kasih story yang tidak benar? Aduh, orang langsung tahu ini bukan anak Tuhan. Dia hanya habis di pelayanan sah. Tapi buah pertobatan, buah kehidupan tidak ada. Makanya kita perlu evaluasi diri, kita perlu introspeksi diri. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 bilang begini, saudara-saudara. Ya, Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tuh lihat hati loh, saudara. Bukan dari berapa banyak saudara hafal lagu. Bukan dari ekspresi saudara dalam memuji menyembah Tuhan. Bukan. Tuhan lihat hati. Tuhan kenal hati. Nah itu masalahnya. Kita nih manusia, termasuk saya, ini hanya kenal yang dari luar. Saya tidak bisa kenal saudara dari dalam, tidak bisa. Karena urusan yang dari dalam itu urusannya sama Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Oh, cara bernyanyinya keren, ekspresinya keren, lagu-lagu baru dia hafal. Tapi ayat ini bilang hatinya jauh daripadaku. Siapa yang paling tahu itu? Tuhan. Karena dia lihat sampai ke dalaman hati kita. Makanya saudara-saudara di hadapan Tuhan tuh kita seperti telanjang. Tidak ada yang bisa bohong di mata Tuhan. Kalau di hadapan saya saudara bisa bohong. Di hadapan saudara pun saya bisa bohong. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa bohong. Segala sesuatu terbuka. Betul tidak? Kita jangan seperti ini. Hanya habis waktu kelihatan seperti memuji Tuhan. Tapi hati jauh daripada Tuhan. Introspeksi diri kita. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Ini yang saya bilang. Tuhan tuh lihat hati nah. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang dapat mengetahui hati, saudara-saudara? Perhatikan di ayat selanjutnya, ayat 10 mengatakan begini. Siapa yang dapat mengetahui hati? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Siapa yang mengetahui hati kita? Tuhan yang menyelidiki hati kita. Dia selidiki hati kita, kejahatan di hati kita, iri hati, apalagi dendam, ya, kemunafikan, apalagi dia tahu semua. Dan kita harus tahu Tuhan kita, Tuhan yang adil. Dan ayat ini sedang bicara tentang keadilan Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Benar, Tuhan itu penuh kasih, tapi dalam kasih Allah itu ada keadilan. Bukankah dia bilang tadi barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Benar, Tuhan Maha Pengampun. Anugerahnya luar biasa bagi kita. Tapi bukan berarti dia tidak pukul Anda kalau Anda kepala batu.